bertajuk Masa Depan Afghanistan, Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia. Kemudian saya undang mereka ke Indonesia dan katakanlah kita berunding di Jakarta. Menurut Kala, kedua pihak memiliki kesepahaman tentang prinsip perdamaian. Wah, prinsipnya sama loh Yusuf Kala dengan Taliban loh saudara. Ayo loh. Ya, Yusuf Kala mengajak delegasi Taliban keliling sejumlah pesantren sekitar Jakarta untuk melihat bahwa Islam itu juga dapat tumbuh dengan cara moderat. Salah saudara. Taliban datang ke Indonesia ke pesantren-pesantren itu cuci otak. Makanya lihat NU ini, orang-orang NU makin sadis-sadis, makin brutal saudara. NU ini makin brutal. Oh, hati-hati saudara ya. Mengundang pemerintah Afghanistan. Coba bayangin, ini setelah kunjungan ini kemudian Taliban tiba-tiba menang saudara. Setelah kunjungannya sama Yusuf Kala, pulang menang mereka saudara. Kenapa? Karena dibiayai oleh Yusuf Kala. Dari mana? Dari uang pajak Anda. Serem ya saudara ya. Israel diundang olahraga enggak boleh. Bener ya fakta ya, Indonesia diundang olahraga enggak boleh. Taliban datang disembah-sembah, dijilat-jilat pantatnya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya saudara. Anda bingung? Masa Anda enggak bingung saudara? Bingung dong, masa nggak bingung? Kelewatan kalau Anda nggak bingung. Orang mau olahraga enggak boleh. Ya, orang mau menghancurkan Indonesia, pembunuh-pembunuh berdarah dingin ini, ya, para pemerkosa ini yang doyan Aisyah, Taliban di Afghanistan ya, pernah 8 tahun ya di Afghanistan ya, 8 tahun ya, anak Afghanistan 8 tahun mati saat malam pertama di Saudi Arabia saudara ya. Di Yaman, waduh, ini jangan-jangan saudaranya Anies ini saudara. Ya, rawan dipaksa menikah dengan seorang pria yang umurnya 5 kali lipat dari usianya. Wah, ini persis kayak Muhammad dengan Aisyah ini saudara. Serem ya. Mana nih? Tahun lalu sudah ya, tahun lalu ya, Taliban Yusuf Kala. Ya, 2021 ya. Yusuf Kala undang Taliban ke Indonesia. Ya, Wakil Wapres Yusuf Kala menceritakan upayanya saat mengundang Taliban ke Indonesia. Saat menjabat sebagai Wapres 2014-2019, Kala mengundang pemerintah Afghanistan dan Taliban untuk membicarakan perdamaian. Dulu dua-duanya ya. Kala mengatakan ketika itu PBB memberikan label teroris pada Taliban. Terpaksa saya minta Menlu untuk mencabut gelar teroris itu di PBB, kemudian Indonesia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Berhasil untuk memberi izin segenap orang tahap pertama, kata Kala dalam diskusi bertajuk Masa Depan Afghanistan, Peran Diplomasi Perdamaian Indonesia. Kemudian saya undang mereka ke Indonesia dan katakanlah kita berunding di Jakarta. Menurut Kala, kedua pihak memiliki kesepahaman tentang prinsip perdamaian. Wah, prinsipnya sama loh Yusuf Kala dengan Taliban loh saudara. Ayo loh. Ya, Yusuf Kala mengajak delegasi Taliban keliling sejumlah pesantren sekitar Jakarta untuk melihat bahwa Islam itu juga dapat tumbuh dengan cara moderat. Salah saudara. Taliban datang ke Indonesia ke pesantren-pesantren itu cuci otak. Makanya lihat NU ini, orang-orang NU makin sadis-sadis, makin brutal saudara. NU ini makin brutal. Oh, hati-hati saudara ya. Hati-hati saudara. Enggak main-main ya. Wah, karepmu saudara ya. Kala menuturkan Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Taliban di luar Afghanistan dan Pakistan. Selain Taliban, Indonesia juga mengundang pemerintah Afghanistan. Coba bayangin, ini setelah kunjungan ini kemudian Taliban tiba-tiba menang saudara. Setelah kunjungannya sama Yusuf Kala, pulang menang mereka saudara. Kenapa? Karena dibiayai oleh Yusuf Kala. Dari mana? Dari uang pajak Anda. Yusuf Kala membiayai Taliban dari uang pajak Anda saudara. Ya kan, dibiayai. Serem ya saudara ya. Serem.
Sama seperti orang Palestina dibiayai dari pajaknya orang Belanda, saudara. Wah, mumet, saudara. Orang Belanda kita kasih tahu mumet. Tak tunjukkan ini ya, ini loh. Wah, mumet. Buat beli rudal, saudara. Ya, Kala menuturkan pemerintah Afghanistan pernah meminta Indonesia menggelar pertemuan ulama 3 negara, Afghanistan, Pakistan, Indonesia. Yang tantan ini yang bahaya, saudara ya. Afghanistan masih dipimpin presiden saat itu, masih dipimpin Ashraf Ghani. Pertemuan sukses, deklarasi Bogor meminta penyelesaian konflik secara Islami dengan damai dan berakhir dengan Taliban menang, saudara ya. Sedang nggak, saudara? Ya, ini nanti 2024 eksekusinya. Ini sekarang sudah ada persetujuan. Panggilan pertama negosiasi, panggilan kedua oke ACC, yang ketiga eksekusi, saudara. Wah, Golda Indira, terima kasih. Ya, Ban Kamsyah, 100.000, saudara ya. Golda Indira, luar biasa sawerannya. Serem ya, saudara ya. Israel diundang olahraga enggak boleh. Benar ya, fakta ya. Indonesia diundang olahraga enggak boleh. Taliban datang disembah-sembah, dijilat-jilat pantatnya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya, saudara. Anda bingung? Masa Anda enggak bingung, saudara? Masa Anda enggak bingung? Bingung dong, masa enggak bingung? Kelewatan kalau Anda enggak bingung. Orang mau olahraga enggak boleh, ya, orang mau menghancurkan Indonesia, pembunuh-pembunuh berdarah dingin ini, ya, para pemerkosa ini yang doyan Aisyah, Taliban di Afghanistan ya, pernah 8 tahun ya di Afghanistan ya, 8 tahun ya, anak Afghanistan 8 tahun mati saat malam pertama. Ya, bukan hoax, saudara, ini beneran ya. Pendarahan parah ya di malam pengantin, Aisyah meninggal. Ya. Aduh. Ini di Saudi Arabia, saudara ya. Di Yaman, waduh. Ini jangan-jangan saudaranya Anies ini, saudara. Ya, rawan dipaksa menikah dengan seorang pria yang umurnya 5 kali lipat dari usianya. Wah, ini persis kayak Muhammad dengan Aisyah ini, saudara. Rawan mengalami pendarahan internal yang parah. Bocah asal Yaman tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal, saudara. Ya, tadi ya mencengkram ya, saudara ya. Ya, mencengkram bantal ya. Diterpa nafas yang terengah-engah oleh ulama tua, saudara, yang baunya bau jengkol, bau kentut, bau segala macam, saudara ya. Nggak pernah mandi. Yang salah ya bapaknya, saudara ya. Bayangin, saudara, kasihan, saudara, ini bayangin ini umur 8 tahun loh, saudara. Bayangin umur 8 tahun loh. Ini Aisyah, saudara, setahun kemudian ya. 8 tahun tambah setahun kan, Aisyah kan 9 tahun, saudara. Mas, anakmu mau digituin, saudara. Anakmu mau digituin, saudara ya. Diolah-olah BB umur 8 tahun itu, saudara. Aduh, saudara. Anda mau, aduh, kasihan, saudara ya. Bau naga ya, Sabululoh ya. Serem, saudara ya. Orang cerdas di NKRI mana? Lah, Anda udah nyumbang belum nih ke Galarua nih, ini Kentrak nih. Ayo dong, Anda yang tolong dong ya, yang ada di live YouTube, Anda jangan cuma ngoceh-ngoceh doang nih, nyumbang juga ke Damaris sama ke Galarua ya. Galarua, supaya Galarua punya dana untuk campaign ya, saudara ya.
supaya Galarua bisa kita sekarang merapat ke Panji Gumilang. Kita perkuat ya. Ada Ade Armando di merapat ke Ade Armando. Ya kita juga lagi bikin buku ya. Kita belum bisa kumpul karena Pak Jenderal Tobing pergi ini kita kacau semua formasinya untuk buku ya. Wah, efeknya besar nih Pak Tobing pergi, terus terang saja ya saudara ya. Jadi bukannya nggak berefek saudara, berdampak buat kita ya untuk masalah penulisan buku segala macam ini ya. Tapi tetap kita harus tulis ya, buku campaign ini kita harus terbitkan saudara ya. Ya sudah terkumpul kalau nggak salah 17 juta atau 14 juta, saya lupa kemarin Bu Linda kasih ya. Sudah 17 juta ya untuk dana pembuatan buku, tapi kurang ya karena minimum itu kita mau bikin Galarua, senjatanya Galarua campaign ya. Kalau bisa nanti secepatnya ya, rencananya 1 Oktober memang ya, semoga jangan meleset 1 Oktober ini ya. Semoga nggak meleset. Cetak buku mah cuma 2 minggu saudara, nanti ada Owen Fang itu bisa nyetakin. Masalahnya yang nulisnya ini ya, karena Rudi Kamrinya tiba-tiba ada belok saudara ya. Kita rada ini juga nih. Terus Ken Setiawan juga. Iya belok juga, aduh. Mungkin ganti Panji Gumilang aja diminta nulis kali Pak. Nah itu dia. Nanti tanggal 30 Pak. Panji Gumilang aja suruh nulis ya. Hah? Ya tanggal 30 saya sampaikan ke beliau Pak. Iya ya disampaikan ya. Nulis lah, dia suruh ngomong, suruh anak buahnya yang ngetik lah, dia ngoceh aja gitu kan. Iya. Benar nggak? Kan dia kan udah banyak tulisan persiapan khotbahnya dia kan udah banyak. Masukkan ke situ, dia cuma tinggal ngomong, tinggal mengungkapi berkaitan dengan Pancasila dan bagaimana menegakkan Indonesia yang ramah, Islam yang ramah, ya kan? Supaya jangan ada khilafah dan sebagainya macam. Wah itu bagus itu ya. Wah kenapa tak kepikir ya, saya dari kemarin kalian pergi ke sana ya. Ade Armando gimana tuh jadi tuh nulis? Dia sibuk Pak karena kegiatan partai ini tapi bisa diingatkan kalau sampai nulis lah barang 3 halaman 5 halaman sedikit nggak apa-apa, pokoknya nulis supaya ada endorsement, tujuannya adalah itu ya kan. Ada Armando, terus siapa lagi tuh kemarin yang kemarin saya lihat itu di ini yang bagus-bagus. Ibu Koni gimana Pak? Ibu Koni siap, cuma kan masalahnya kan dengan Pak Tobing lagi ini kan dia masih nunggu. Ya memang ya gimana, mereka kan kroni juga, ya kan. Saya sih dengan Ibu Koni masih kontak, cuman ya pokoknya kita nunggu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya terus tiba-tiba Pak Ponto mungkin karena nggak enak, nggak jadi nulis ya, kita jadi repot saudara ya. Tapi nggak. Pak Ponto bilang Pak gini, karena judulnya sangat sensitif, jadi itu alasannya. Saya bilang jangan, ya sensitif kan pilihan subjudul, itu kan merupakan. Iya dong, Pak Ponto jangan masuk ke sananya dong. Pak Ponto masuk ke penegakan Pancasila dan bahaya laten dari radikalismenya dong. Nah itu ya kita tapi sebenarnya itu alasan karena Pak Ponto sungkan sama Pak Tobing supaya jangan dibilang mengambil keuntungan kan. Iya. Supaya jangan difitnah. Saya tahu maksudnya. Yang saudara yang lain-lain kasih ke Damaris ya, buat kita kasih makan 5.000 orang saudara. Serius saudara, kita mau upayakan sekuat tenaga gimana caranya ya supaya kita bisa kasih makan 5.000 orang saudara. Luar biasa ya saudara ya. Taliban mau melakukan jilbabnya Indonesia, Solehot dan jilbab. Iya, Taliban merindukan Solehot dan jilbab ya muslimah Indonesia. Dia iri sama orang-orang Yaman yang di puncak sana saudara ya. Jadi sakau semua nanti. Jadi disuruh semua itu udah masuk surga katanya kan. Masuk surga semua. Dinikmati di dunia ini nanti 72 orang lah, 72 bidadari, sakau dia. Suruh ngebom sana sini. Saya speechless loh Pak Santiamer. Dengan Pak Santiamer, ini kasus Taliban ini kita nggak bisa apa-apa. Masa kita nggak bisa apa-apa? Bisa diam kita nih Pak. Kita nggak bisa mau ngomong apa coba? Kita mau bicara apa nih masalah Taliban ini? Bingung loh. Saya gini Pak ya teman-teman semua.